Setelah melewati laga heroik melawan Bayern Munich, Inter langsung kembali fokus ke kompetisi Liga Domestik. Seperti yang diumumkan oleh Presiden Marotta, tim Nerazzurri kini dihadapkan pada pertandingan terpenting tahun ini, yakni laga di Stadion Dall'Ara melawan Bologna. Bagi Inzaghi, penting dan nyata adanya kebutuhan untuk mengelola energi serta mengevaluasi kondisi para pemainnya yang kelelahan usai 90 menit melawan tim asal Bavaria. Setelah Bologna, Inter akan menghadapi derby Coppa Italia dan mengakhiri pekan dengan laga melawan Roma, sebelum kembali terjun ke Liga Champions menghadapi Barcelona. Dalam jadwal padat yang gila ini, akan ada kesempatan bermain bagi semua pemain. Menurut La Gazzetta dello Sport, pada pertandingan melawan Bologna nanti kemungkinan Arnautovic akan diturunkan, berduet dengan salah satu dari Lautaro atau Thuram di lini depan. Sementara itu, Dumfries mendekati waktu comeback-nya, ex-PSV tersebut kemungkinan akan kembali bermain melawan Roma atau saat laga kontra Barcelona. Zielinski masih harus menunggu lebih lama untuk bisa pulih sepenuhnya. Presiden klub Arab Saudi Al Hilal sedang menjalankan misi di Italia dan saat ini berada di Milan, menginap di hotel yang terletak dekat Via Monte Napoleone. Dia adalah Fahad bin Nafeh, yang dikirim untuk mencari pemain bintang guna memperkuat skuad dan menghidupkan kembali proyek sepak bola di negaranya. Menurut La Gazzetta dello Sport, setelah gagal membujuk Nicolo Barella, yang langsung menolak, target berikutnya adalah Simone Inzaghi. Dengan Jorge Jesus menjadi kandidat utama pelatih tim nasional Brasil, Al Hilal memerlukan pelatih top, dan siapa yang lebih pantas dari pelatih Inter saat ini? Simone bisa saja bersatu kembali dengan sahabat lamanya, Sergej Milinkovic-Savic, dan menghadapi kembali derby melawan Pioli, yang kini melatih Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Kabarnya, tawaran gaji mencapai 20 juta euro bersih per musim. Namun, kenyataannya berbeda. Masih banyak malam bersejarah yang ingin ditulis Inzaghi bersama Inter, seperti saat melawan Bayern. Inter sendiri ingin memperpanjang kontraknya hingga 2027 dengan opsi perpanjangan sampai 2028. Simone adalah pelatih muda tapi sudah menunjukkan banyak kualitas. Dia pemenang, hebat dalam taktik dan dalam mengelola tim, yang kini telah tumbuh dengan mentalitas berbeda dibandingkan awal, hasil dari proses, termasuk lewat kekalahan. Ia masih memiliki 1 tahun kontrak, tapi sudah saatnya diperpanjang. Kami akan duduk bersama untuk membicarakan hal itu, dan itu akan jadi pertemuan yang menyenangkan, cepat, dan tenang, ujar BP Marotta. Sudah jauh berlalu masa paceklik gol dan kritik pedas. Di tahun 2025 ini, Lautaro Martinez kembali rutin mencetak gol dengan konsistensi luar biasa, terbukti dari catatan golnya di Liga Champions, rata-rata 1 gol setiap 81 menit. Setelah menyingkirkan Kane, kini ia membidik Lewandowski. Sang Argentina memang mengawali musim dengan lambat, tapi setelah itu tak terbendung lagi, mencetak gol penting di Praha, hat-trick ke gawang Monaco, 1 gol melawan Feyenoord di Rotterdam, dan 2 roket ke gawang Bayern. Jika terus seperti ini, dia bisa saja meraih Ballon d'Or, tulis La Gazzetta dello Sport. Namun Liga Champions adalah impian tertingginya. Lautaro belum pernah menjalani musim seperti ini, bahkan saat nyaris juara di Istanbul. Dulu, ada yang menuduhnya tak mampu mencetak gol penting di laga besar. Tapi sekarang, cukup lihat sendiri gol-golnya untuk membantah teori itu. Il Toro telah mencetak gol di 5 laga Eropa berturut-turut. Ia turut merancang secara akurat eliminasi Bayern, dengan gol di Allianz Arena dan 1 gol penentu yang menenangkan di San Siro. Dalam dunia sepak bola, kata pemimpin atau penggawa utama sering digunakan berlebihan. Tapi Rabu malam itu, Lautaro benar-benar mengubah arah pertandingan, membangkitkan San Siro yang sempat membeku dan penuh kekhawatiran. Lautaro seolah memberontak terhadap takdir, sebab dalam sejarahnya, Inter selalu kalah di kandang saat menghadapi Bayern. Penyerang yang komplit, tak egois, dan selalu setia untuk tim. Treble sempat terasa seperti mimpi belaka, tapi dengan Lautaro yang seperti ini, segalanya jadi mungkin. Lautaro Martinez menjadi pemain terbaik Inter pada malam yang sejauh ini merupakan laga paling penting musim ini, seperti yang ditulis oleh Tuttosport hari ini. Ia menunjukkan bahwa dirinya siap untuk menghadapi akhir musim, dan selain memburu trofi bersama Nerazzurri, ia juga kembali mengejar mimpi yang sudah ia miliki sejak tahun lalu, yaitu Ballon d'Or. Musim lalu tidak berjalan sempurna baginya, ia berharap bisa finish setidaknya mendekati podium, jika tidak di atasnya, namun akhirnya hanya berada di posisi ke-7. Menurut para pemilih, ia masih kekurangan 1 langkah penting,
yaitu mencetak gol dalam laga-laga krusial dan memenangkan trofi besar. Kini, setelah mencetak gol baik di leg pertama maupun kedua melawan Bayern, Lautaro berada di jalur yang tepat. Tantangan berikutnya datang dari Barcelona, tim yang memiliki 3 penyerang dengan potensi bersaing meraih Ballon d'Or juga, yaitu Yamal, Raphinha, dan Lewandowski. Mengalahkan Barcelona akan menjadi cara terbaik untuk memperkuat argumen bahwa kali ini Lautaro benar-benar layak meraih trofi individu paling bergengsi tersebut. Simone Inzaghi telah menjadi salah satu pelatih paling sukses di Liga Champions, setidaknya dalam hal jumlah kemenangan yang diraih. Statistik ini disoroti oleh Tuttosport hari ini. Sejak pertama kali melatih di kompetisi antar klub tertinggi Eropa pada musim 2020-2021, hanya Pep Guardiola dan Carlo Ancelotti yang memiliki catatan lebih baik darinya. Pelatih asal Katalan, Guardiola, telah memainkan 58 pertandingan dengan total 122 poin, rata-rata 2,10 poin per laga, sementara Ancelotti dari Real Madrid mencatatkan 52 pertandingan dengan 113 poin, rata-rata 2,17. Di posisi ketiga ada Inzaghi, yang dalam 49 pertandingan berhasil mengumpulkan 91 poin, dengan rata-rata 1,86 poin per laga. Inzaghi unggul atas nama-nama besar seperti Diego Simeone, Thomas Tuchel, Marco Rose, Sergio Conceição, Jurgen Klopp, Julian Nagelsmann, dan Luis Enrique, setidaknya dalam hal total poin yang diraih. Dari segi rata-rata poin per laga, beberapa memang memiliki angka lebih tinggi, contohnya Nagelsmann dengan 2,27, tetapi ia baru memainkan 26 pertandingan, 23 laga lebih sedikit dibanding Inzaghi. Data ini menegaskan perkembangan nyata Inzaghi sebagai pelatih, yang juga tercermin dari ketertarikan sejumlah klub besar Eropa terhadap dirinya dalam beberapa bulan terakhir. Dengan asam laktat masih mengalir di tubuh para pemain, Inter harus melakukan upaya ekstra. Corriere della Sera menggambarkan laga Bologna Inter sebagai pertandingan yang bisa menjadi titik balik dalam perebutan Scudetto. Jika Inter masih memiliki satu kartu joker untuk dimainkan, mereka telah menggunakannya di Parma sebelum 2 duel melawan Bayern Munchen. Kini, mereka harus memanfaatkan dorongan emosional positif dari lolosnya tim ke semifinal Liga Champions. Baru setelah itu akan tiba saatnya memikirkan Barcelona, karena diantaranya masih ada Milan dan Roma sebelum 30 April. Di sisi lain, tim Katalan juga sedang berjuang keras untuk merebut gelar La Liga, unggul 4 poin dari Real Madrid dan masih harus menjalani 2 laga El Clasico lagi, 26 April untuk final Copa del Rey dan 11 Mei di La Liga. Disebutkan bahwa Barcelona adalah tim yang sangat kuat. Mereka telah 2 kali mengalahkan Real Madrid dengan skor telak, 4-0 dan 5-2. Mereka memukau dalam serangan, tetapi juga rentan di lini pertahanan. Maka wajar jika Simone Inzaghi nanti akan menghadapi Camp Nou dengan pendekatan seperti saat di Munich. Dengan satu kesadaran, yaitu dalam 2 pertandingan melawan Bayern, Inter selalu berhasil mencetak gol tak lama setelah kebobolan. Sebuah tanda konsentrasi dan ketenangan luar biasa. Catatan terakhir dari surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Inzaghi terus memecahkan rekor, tetapi pada akhirnya dibutuhkan sebuah trofi untuk benar-benar merayakan semuanya dengan layak. Kita baru memasuki pertengahan April, Inter masih berada di jalur untuk meraih treble, namun Corriere dello Sport sudah melangkah lebih jauh dengan memberi pujian kepada musim luar biasa tim Nerazzurri, terlepas dari bagaimana akhir ceritanya nanti. Inter bisa saja menutup musim ini dengan meraih segalanya, menorehkan treble lagi. Tidak ada yang pasti, dan di antara Liga Champions, Serie A, serta Coppa Italia, mereka mungkin saja kehilangan 1 atau lebih gelar. Bahkan ada kemungkinan mereka tidak meraih apa-apa. Namun satu hal yang pasti, tim ini akan dikenang oleh para tifosinya dan bukan hanya mereka. Dan itu semua berkat orang-orang yang membangunnya, dimulai dari para petinggi klub, Marotta, Ausilio, dan Bacin. Tapi yang paling layak dipuji adalah Simone Inzaghi, yang membentuk dan membesarkan tim ini. Karena apa yang telah menjadi Inter hari ini adalah buah dari kerja sang pelatih, tulis koran tersebut. Petualangan ini dimulai 4 tahun lalu dalam badai besar, kepergian Lukaku dan Hakimi serta insiden kesehatan Eriksen. Inzaghi, yang sebelumnya hanya melatih Lazio di level top, menerima tantangan itu. Dengan kondisi finansial terbatas dan tuntutan hasil yang tetap tinggi, ia memulai pekerjaannya. Sisanya kini menjadi sejarah. Inter saat ini adalah tim yang berbeda dari yang lain, unik, karena tak ada yang bermain seperti mereka, dan sulit untuk ditiru, tulis Corriere dello Sport. Mereka mungkin tidak memiliki talenta individual sebanyak tim-tim besar lain, seperti Barcelona.
Tapi Inter menutupi kekurangan itu lewat cara mereka bermain. Keseimbangan pertahanan dan serangan yang diorganisasi dengan sangat matang, menjadi sistem yang solid dan terlihat dalam setiap laga. Di dalam sistem itulah para pemain bersinar, namun belum tentu akan tampil sebaik itu jika bermain di sistem lain. Singkatnya, Inter kini telah menjadi model. Mungkin, bahkan tidak bisa ditiru. Mungkin suatu hari nanti Inter tak perlu lagi terus-menerus dikaitkan dengan kata-kata seperti keseimbangan, keberlanjutan, dan player trading. Mungkin hari itu sudah tiba, musim panas mendatang akan berbeda. Demikian tulis La Gazzetta dello Sport, menggambarkan harapan dan proyeksi untuk bursa transfer musim panas yang diperkirakan akan jauh berbeda dibanding musim-musim sebelumnya yang penuh pengorbanan, keterbatasan, dan kreativitas tinggi dari manajemen Nerazzurri. Jika benar masa-masa sulit itu telah berakhir, maka hal tersebut sangat layak disematkan pada hasil-hasil luar biasa di lapangan, terutama di ajang Liga Champions. Angkanya benar-benar mencengangkan, 115 juta euro. Jumlah itulah yang telah dikantongi Inter berkat perjalanan mereka di kompetisi Eropa. Tak pernah ada klub Italia yang menyentuh angka setinggi ini. Dari total tersebut, sekitar 63,5 juta euro berasal dari kemenangan-kemenangan di lapangan, mulai dari fase grup hingga babak gugur. Dan ini belum selesai. Jika Inter berhasil menjuarai Liga Champions, pendapatan mereka bisa tembus 140 juta euro. Itu belum termasuk pendapatan dari tiket pertandingan, tulis Gazzetta. Hanya dari malam laga Rabu lalu saja, Inter meraup 10 juta euro. Dan jumlah yang lebih besar akan datang pada Selasa 6 Mei, saat semifinal leg kedua. Penjualan tiket sudah dibuka untuk pemegang tiket musiman, dan antrean virtual pun langsung membludak. Sold out sudah pasti, dan targetnya kini adalah memecahkan rekor pendapatan laga terbesar yang dicapai saat derby semifinal tahun 2023, yaitu 12,4 juta euro. Musim ini benar-benar luar biasa bagi Inter dari segi bonus dan pendapatan. Dan musim belum selesai, di depan masih ada potensi emas lain, yaitu Piala Dunia antar klub. Ini adalah kekuatan dari klub yang telah membangun tim pemenang. Namun juga kekuatan dari seorang pelatih yang tahu betul cara mengendalikan mesin besar ini menuju kesuksesan. Bagaimanapun hasil akhirnya, ini adalah kesuksesan, dan bursa transfer Inter akan berubah total. Pundi-pundi uang yang didapatkan dari perjalanan Inter di Liga Champions akan memungkinkan mereka untuk menutup buku tahun 2024-2025 dengan positif, mengonfirmasi manajemen yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Dan yang akan mendapat keuntungan dari semua ini, seperti yang disorot oleh Corriere dello Sport adalah pasar transfer musim panas mendatang. Surat kabar Roma tersebut memprediksi adanya penguatan di setiap lini. Dimulai dari lini belakang, di mana prioritasnya adalah untuk mempertahankan baik Acerbi maupun De Vrij. Namun ada rencana untuk mendatangkan pemain muda, dengan nama-nama seperti Solet dan Beukema muncul sebagai pilihan. Tak tertutup kemungkinan, Bisek akan dijual jika ada tawaran besar yang datang. Di sisi sayap, nama yang menjadi sorotan adalah Luis Enrique, pemain ofensif yang akan memberikan alternatif taktis di posisi Dumfries. Pembelian Zalewski secara permanen akan melengkapi sektor kiri bersama Di Marco dan Carlos Augusto. Pemain yang sudah dipastikan bergabung adalah Petar Sucic dari Dinamo Zagreb. Frattesi dan Aslani bisa saja pergi, sementara Ricci dari Torino menarik minat, meskipun ada persaingan dari Milan. Di lini depan, kemungkinan besar Arnautovic, Korea, dan Taremi tidak akan lagi berada di skuad. Impian Inter adalah merekrut Nico Paz, yang akan memberikan kualitas baru yang saat ini tidak dimiliki dalam tim Inzaghi. Perhatikan juga perkembangan Raspadori, terutama jika Napoli mulai serius dalam mengejar Frattesi. Setelah Bayern, sekarang Barcelona. Ini Liga Champions, kecantikan, di level seperti ini tidak bisa mengharapkan kehidupan yang mudah. Tapi Inter telah membuktikan bahwa mereka tidak takut ketinggian, tulis Fabio Capello di Gazzetta dello Sport. Semifinal melawan Barcelona akan menjadi tantangan level tinggi lagi, tentu saja rumit, tetapi tidak mustahil, kata Capello. Tim asuhan Flick memiliki kualitas luar biasa, individu-individu penting, dan bermain dengan gaya yang lebih vertikal dibandingkan masa lalu. Pelatih Jerman tersebut lebih suka permainan vertikal daripada penguasaan bola yang berlarut-larut dan mengharuskan timnya untuk menekan tanpa henti. Ketika kehilangan bola, Barca akan segera mengejar untuk merebutnya kembali. Itu kekuatan mereka, tapi ironisnya juga titik lemah mereka. Karena jika tekanan gagal, pertahanan mereka sama sekali tidak tak tertembus.
Inzaghi harus menjadikan pertandingan leg pertama melawan Dortmund sebagai referensi. Borussia di kandang Barcelona kalah dengan skor telak, tetapi mereka tetap berhasil menunjukkan kelemahan pertahanan tuan rumah, jelas mantan pelatih Roma, Juventus, dan Milan ini. Inter harus jelas lebih solid daripada tim Jerman itu, dan mereka pastinya lebih solid, tetapi bisa belajar dari cara Dortmund melakukan serangan balik. Kuncinya adalah melewati garis tekanan. Setelah itu, ruang akan tersedia dan Lautaro serta Thuram harus pintar memanfaatkannya. Selain itu, mencegah Barcelona merebut bola segera akan mengurangi bahaya dari 3 pemain luar biasa mereka di depan, Yamal, Lewandowski, dan Raphinha. Terakhir, Capello juga menyoroti satu detail lain yang perlu diperhatikan. Bagi Inter, bermain di leg pertama di Barcelona bisa menjadi keuntungan, apalagi di Montjuic dan bukan di Camp Nou. Kenapa? Saya percaya pemain-pemain Inzaghi bisa lebih siap dalam hal fokus dan kebebasan mental saat bermain tandang pertama. Seperti yang terjadi saat melawan Bayern. Dan mereka bisa mengandalkan dukungan dari San Siro dalam 90 menit yang menentukan untuk lolos.